Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mohon izin minta waktunya sebentar saja. Saya di sini akan melaksanakan aksi nyata salah satu modul di program pendidikan guru penggerak. Topiknya adalah tentang identifikasi aset atau sumber daya atau kekuatan sekolah. Oke, sebelum kita mengidentifikasi, saya sampaikan dulu tujuannya. Tujuan dari kegiatan aksi nyata saya adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kenapa kita hari ini tugasnya adalah mengidentifikasi aset atau kekuatan? Salah satu alasannya ini, ada dua jenis pendekatan yang dominan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang biasanya dilakukan oleh pemimpin pembelajaran, bisa kepala sekolah, bisa wali kelas, bisa pembina, bisa guru mata pelajaran. Gitu. Ada dua. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau bahasa Inggrisnya itu deficit based approach. Dan yang kedua itu pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau asset based approach. Jadi ada dua yang dominan, dan di program pendidikan guru penggerak itu, yang direkomendasikan adalah pendekatan yang kedua. Nah, kalau dia pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach, itu kan berbasis kekurangan atau masalah yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak, misalnya fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kemudian kekurangan yang dimiliki ini lama-kelamaan akan mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah mengatasi bagaimana semua kekurangan itu atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan selalu curiga, yang pada akhirnya akan menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Jadi kita bisa merefleksikan kembali bagaimana selama ini kita menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Apakah cenderung pada berbasis kekurangan atau yang kedua? Yang kedua itu berbasis kekuatan. Kalau pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ini dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, ahli yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis dalam menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian kepada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, kalau yang tadi fokus apa yang kurang, kalau yang ini apa sih yang sudah berjalan baik selama ini? Kekuatan apa yang sudah kita miliki? Walaupun kita seperti ini, kita tetap fokusnya yang positif. Kalau ditabelkan, perbedaannya itu kiri dan kanan ini. Kalau dia pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan, dia cenderung fokus pada masalah atau isu. Kalau dia berbasis aset, ini fokus pada kekuatan. Kalau yang ini berkutat pada masalah utama. Kalau yang ini membayangkan masa depan. Yang berbasis kekurangan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan-kekurangan. Selalu bertanya, apa sih yang kurang di kita? Tapi kalau yang berbasis kekuatan selalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian berikutnya fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Ini kalau fokusnya berbasis kekurangan atau masalah. Sementara pada pendekatan berbasis aset atau kekuatan, itu kita akan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Ini ada videonya, 5 menit aja, yang relate dengan aktivitas kita sebagai guru. Kita simak sebentar ya, Bapak dan Ibu. Yang ini deficit based thinking. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu karena ada Bisa tak dibesarin suara? mengingat sebentar lagi kita akan Volume. melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Ditaruh di Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan.
Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Nah, Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Kalau yang ini asset based thinking. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya, mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain. Atau kalau masih kurang, kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita. Pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan. Itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa. Jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. saya juga punya ide, Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk remeh-remehnya. Dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala, kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau sedikit repot sih, kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warna. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa, Bu, itu, Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide Bapak dan Ibu Guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Sudah ditonton ya Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih itu bedanya. Yang pertama itu deficit based approach, pendekatan berbasis kekurangan, ujung-ujungnya nggak ngerjain apa-apa karena serba kurang. Nah yang kedua tadi contoh pendekatan berbasis kekuatan. Gitu. Yang ujungnya dengan apapun yang ada, akhirnya kegiatan yang direncanakan tadi jadi. Ini karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Saya ambil dari modul di Pendidikan Guru Penggerak. Yang pertama itu mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Kedua, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal. Kemudian membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Kemudian membentuk masa depan, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, merangkul perubahan yang bertanggung jawab, dan menghasilkan kepemimpinan. Ini karakteristiknya. Kalau ada ini di komunitas kita, berarti komunitas kita sehat dan resilient. Itu maksudnya. Nah, ini adalah aset-aset dalam sebuah komunitas. Ada 7, dan inilah yang nanti rencananya akan kita petakan secara kolaboratif. Gitu. Jadi ini tujuan aksi nyatanya itu di bagian ini. Ada 7 modal, itu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Jadi kita di sini
Biar cepat dan mempersingkat waktu, kita jajak pendapat aja. Kita mulai dari modal yang pertama dulu, modal manusia. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, modal manusia yang ada di komunitas kita, SMA Negeri 1 Pakualaman Baru ini apa aja? Ini penjelasannya terkait modal manusia. Sumber daya manusia yang jelas, bisa guru, bisa siswa, bisa teknik, apapun. Menurut teman-teman, kalau dari pendidik gitu, contohnya ada di kita yang sudah S2 gitu, itu aset kan? Nah itu. Apalagi misalnya, ya. Misalnya kalau kita dari pendidiknya dulu, pendidiknya sudah apa ya, memenuhi kualifikasi, ada yang sudah S2 gitu, itu dari gurunya. Kalau dari tenaga administrasinya, misalnya profesional, seperti itu. Kemudian siswanya, gimana? Oke. Siswa berprestasi, ya? Di bidang renang. OSN ada, O2SN, FLS 2N, tari. Oke, banyak. Karnaval. Juara satu kita dapat. Adanya tim kreatif karnaval. Oke. Adanya tim kreatif karnaval. Karnaval. Nanti saya benerin ya. Kalau siswa. Kalau siswa itu siswa. Di bidang renang. Kurang besar ya. Guru penggerak, guru digerakkan. Guru penggerak. Guru penggerak. Kalau tenaga tasnya? Apa ya, Ki? Tasnya profesional. Ada lagi? Pengawas, kepala sekolah? Kepala sekolah kita bagaimana? Kepala sekolah yang disiplin, komitmen. Tas. Pengawas, aktif, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak dan Ibu? Berikutnya, modal sosial. Modal sosial ini contohnya itu asosiasi, komunitas. Kalau di siswa, Apa? Komunitas ekskul itu mana? itu masuk. Tadi tulis ekskul kemana? Pagun kalau OSIS. Pramuka. OSIS. Ekstrakurikuler. Gurunya dari Hah? gurunya ada kombel. Siswa, guru. Pramuka itu masuk ekskul bukan? MKKS. MGMP. Kombel. SK kombel. Komite berarti. Paguyuban. Alumni. Apa tuh? Ke alumni. Cukup ya. Berikutnya, yang ketiga, modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sumber aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, tapi juga merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dan unit sosial. Modal politik
Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangannya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang dapat kemarin. Oh, Gimana maksudnya, Mem? Perubahan Indonesia dipanjang mengarahkan Apa itu? Mana baca yang tadi? memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan perguruan tinggi. Kewenangan kepala sekolah. Oh. Oh, itu mengorganisir. Gimana tadi, Mem? Kepala sekolah menggunakan kewenangannya untuk menugaskan guru yang berkompeten gitu untuk melaksanakan tugas tertentu gitu ya. Wali kelas misalnya. Wali kelas, wakil kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah? Langsung wali kelas. Wali kelas membantu. Membentuk struktur organisasi kelas. Ada lagi? Oke. OSIS, pembina. Pengurus Untuk kepengurusan OSIS gitu. Itu ya. Tadi sudah bisa. Berikutnya modal agama dan budaya. Contohnya kita misalnya beragam, kalau budaya, agama kan beragam agama gitu. ada yang keberagaman agama. Berarti agama di SMA kita beragam gitu. Dengan Pembelajaran sesuai dengan agama yang dianut. Oh, yang anak tuh kan yang di SMK 3 itu mau Padue. berikutnya itu kalau dari agama, budaya, tradisi kita. Oh, tradisi nganggung bersama. Ada lagi? Nah, terus ada lagi? Ini masuk ke budaya. Budaya yang ada di sekolah.
Oh, literasi ini bagian dari budaya sekolah. 5S kita ada kan? Ada dong. Singkatan dari senyum, Senyum, sapa, salam, salam, Papa. sopan, santun. Adiwiyata. Oh, program Adiwiyata. Oh, program kebersihan. Oke, Jumat bersih. Jumat saya. Kamis apa Jumat tuh? Kamis bersih. Senin bersih, Jumat. Pakai 5 hari itu. Cuci pakai rinso. Kamis. Ada tadi. Ya, inilah kan. Sudah? Dah. Lanjut ke modal fisik. Modal fisik. Bangunan, laboratorium, kelas, perpustakaan. Bahasa. Komputer. Ruang kelas, ruang guru, laboratorium, tas olahraga ada kan? Buka. Perpustakaan, masjid. Sudah. Kantin. Sehat. Walaupun itu lapangan voli. Ada fasilitas. Olahraga. Nih. Fasilitas olahraga. Senian. Ruang seni. Enggak ada ya? Oh. Itu lab itu. Itu saya paham. Apa lagi? Aku lihat. Hah? Kalau halaman yang luas juga bisa jadi aset. Oh, ruang security, ruang BK, ruang BK, dapur, toilet, aula, apa lagi ya? Parkir. Tempat parkir. Ada lagi? Sudah? Oke, kita masuk ke yang terakhir. Oh, masih ada ya? Masih 2 lagi, maaf. Ada ruang guru. Oh, ruang TU. Sudah ya? Gudang. Gudang perpustakaan. Cukup ya, Bapak Ibu? Ada deh. Ini modal lingkungan. TPU. Tempat pemakaman umum. Ada nggak kita ini? Apa nih? Aset apa nih? Nggak usah. Modal lingkungan. Kebun, Tanah untuk berkebun. Empa. Gimana? Oh, udara yang bersih. Ada sebagian itu pantai dari dekat sekolahnya. Kalau di kita udara yang bersih ya. Tambang timah kita. Tambang timah. Pohon yang rindang. Lapangan yang luas. Apa tadi ya? Tanah untuk berkebun. Iya kan, Bu? Pohon rindang, luas. Empang itu ada ya? Ada. Berarti benar. Kolam lele.
Lele, ini tahu mana? Pajak udah. Greenhouse. Ah, Green House. Ada yang penting yang ada sebelah sana. Yang penting ada. Jadi yang kebun api itu lebih banyak durian tinggi lah. kebun sekolah. Atau kebun nanas nih kebun sekolah. Oh. Taman. Oh. Kita taman sekolah deh. Fotonya udah ada. Penataan tanah. Sudah ya ini ya, Bapak Ibu. Kita air bersih ada kita kan? Air bersih. Oke. Walaupun sering Ini yang terakhir. Modal finansial. Aku tambahin. Tanah yang subur. Dana misalnya dana APBN. Nah, untuk dana APBD, IPP, apalagi modal finansial kita. Dana kantin, dana infak, Dana sosial. dari dari kita. Ya. Yang lagi jalan aja. Ya Allah. Aja ini ada. Ada lagi Bapak Ibu? Bansos nggak usah. Oh, bansos udah usah. Oke. Kayak jadi tiga kok bayu. Kita dapat CSR. Bos. Bos APBN kan? Basnas. Beasiswa. Ya. KIP. Bukan. Babal rekah. PIP masuk. Ada lagi. Program Indonesia. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke. Jadi ini tadi aset-aset yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita ada 7. Dari yang modal manusia tadi sumber dayanya sampai ke modal finansial. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam aksi nyata saya terkait pemetaan aset di komunitas kita, khususnya SMA 1 Pangkalan Baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.